Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi. Hanya di YouTube channel Facebook. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Masih menyambung dari tahun, bukan tahun lalu ya, episode yang lalu. Kita bahas mengenai buku Tawarik, di mana ternyata ada banyak kisah-kisah tokoh-tokoh gitu ya, yang juga diulang di beberapa kitab lain, misalnya di Raja-Raja, di Samuel, untuk maksud yang tertentu gitu ya. Ternyata Ezra mau mengingatkan mereka identitas mereka siapa. Kadang-kadang ya, atau mungkin sering kali, ketika kita mencari sesuatu dalam hidup ini, dan kita bingung, nggak tahu mau kemana, dan tiba-tiba saja Roh Kudus seperti membisikkan, lari ke Alkitab, kita akan menemukan banyak kisah di dalam Alkitab yang relevan dengan kehidupan kita. Apa yang bisa kita lihat dari karakter anak-anak kayak Daud gitu? Kita tahu Daud itu a prominent figure, tokoh yang wah gitu kan, yang sangat dihormati. Tapi apakah anak-anaknya hidup sesuai dengan nama bapaknya? Gitu, atau gimana? Halo sahabat Facebook sekalian, ketemu lagi di episode baru dari Facebook yang selalu membahas karakter-karakter di Alkitab yang dapat memberikan kita inspirasi. Masih dalam tema dan juga semangat tahun baru, kita kedatangan Pendeta Dedi. Halo Pendeta. Halo Vi. Apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Masih semangat ya, masih tahun baru? Harus semangat. Jangan kalah sama episode lalu nih, kita fire banget di situ. Harus. Nah, masih menyambung dari tahun, bukan tahun lalu ya, episode yang lalu. Kita bahas mengenai buku Tawarik, di mana ternyata ada banyak kisah-kisah tokoh-tokoh gitu ya, yang juga diulang di beberapa kitab lain, misalnya di Raja-Raja, di Samuel, untuk maksud yang tertentu gitu ya. Ternyata Ezra mau mengingatkan mereka identitas mereka siapa, terus apa peran mereka sesudah mereka dibebaskan gitu ya dari tanah Babel, balik ke kampung, mereka harus hidupnya bagaimana gitu. Betul ya sekali. Itu dengan mempelajari yang lalu-lalu. Nah, mengenai resolusi tahun baru, kan kita kemarin ngomongin ya, Pendeta mau lebih sehat lagi. Harus gitu. sehat. Kalau aku belum share waktu itu, jadi aku share sekarang. Boleh ya. banget sih, boleh banget. Aku aspirasinya, jadi ada cerita unik nih, inspirasiku. Waktu kecil, aku tuh pengen jadi pramugari. Oh, oke. Pramugari. Terus waktu kemarin aku wisuda ngambil foto pakai kebaya kan, tapi jadi fotonya kok kayak pramugari pesawat G gitu kan ya, kan yang kebayaan gitu kan ya. Jadi pakai, terus apa aku lihat jadi senyum sendiri gitu. Dulu gue mimpi jadi pramugari, akhirnya foto wisuda kayak pramugari gitu kan ya. Tapi aspirasinya adalah pengen jadi Ivy yang penuh senyuman gitu, kayak pramugari gitu kan ya. Itu salah satu aku jatuh cinta sama pramugari karena itu selalu baik gitu, apalagi sama anak-anak ya. Terus memperlakukan kita spesial gitu ya, kayak raja dan ratu dalam 2 jam perjalanan. Dan juga selalu melakukan sesuatu for the best interest of the customers gitu kan ya. Jadi mereka maunya apa, perlunya apa, selalu dipenuhi gitu kan ya. Kalau Ivy sebagai seorang manusia bisa seperti itu tuh kayaknya wah gitu kan ya, pasti akan menjadi sebuah impresi yang bagus, dan aku juga pasti akan bahagia gitu kan ya. Nah kalau pendeta, kan pendeta waktu itu untuk mau jadi sehat, kita ngomongin karakter deh pendeta ya. Kan kita bahas-bahas tokoh gitu ya. Kata orang lebih gampang turunin berat badan daripada ganti karakter. Bener banget sih. Bener itu banget. Resolusinya. Walaupun buat aku ya, dua hal itu berhubungan. Oke. Gantung karakter gitu ya. Betul. Sukses dan tidaknya turun berat badan itu. Betul, tergantung. Nah buat pendeta, ada nggak satu karakter yang pendeta bersyukur gitu ya, memiliki karakter ini, tapi ada satu juga karakter yang aduh ini Vi susah banget nih diganti Vi gitu. Wah pertanyaannya. Karena kan tahun baru nih, kita harus reflection. Aku ini tipe orang yang yes man. Yes man. Tapi di sisi yang lain, itu yang aku khawatirkan. Karena yes man, jadi aku bingung bagaimana membagi waktu supaya aku iya-iyain itu bisa komplit semua. Iya. Persis banget sama aku pendeta. dengan istilah yang berbeda. Jadi waktu itu karena kita yes man ya. Jadi aku punya moto hidup juga be a finisher.
Jadi sesuatu yang digas itu harus bisa di finish juga. Tapi biar beda dari pendeta gitu ya. Kalau aku orangnya kalem, gitu ya, orang bilang kalem dalam situasi apapun kalem, tapi saking kalemnya kadang orang greget gitu ya. Kok Evi nggak maju-maju gitu ya, terutama si kekasih gitu ya, pasti kan greget gitu orangnya. Jadi itulah ya, ada dua sisi koin. Yes, padahal hal yang sama loh ya. Hal yang sama. Tapi bisa jadi dua sisi yang berbeda. Iya. Jadi bingung sendiri. Betul. Nah ini kita ngomongin karakter, karena hari ini Tawarik selain membahas mengenai identitas, juga membahas mengenai karakter yang Ezra ingin perlihatkan supaya kamu jangan kayak gini lagi. Betul banget. Gitu ya. Dan untuk lebih jelasnya tetap di Facebook, kita akan kembali lagi. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Teman-teman, bukan hanya What's on Your Mind, tapi sebenarnya What's on Your Personality. Ya, yang mau kita bahas nih kan. Betul. Kepribadian kita seperti apa sih? Karena secara kita tidak sadari, kalau kita belajar Alkitab, itu sebenarnya kita lagi belajar kepribadian orang. Gitu, bener banget. Ya. Pendeta waktu belajar kependetaan, belajar juga nggak sih psikologi gitu-gitu? Maksudnya pentingnya mengenal sifat seseorang dalam membantu kita keimanan tuh gimana? Ada. Secara general, itu ada kelas psikologi dasar ya. Psikologi dasar. Itu ada. Tapi secara khusus di major, itu ada juga pastoral counseling namanya. Jadi kita diajar untuk tadi itu membaca situasi, bahkan waktu ngobrol kita lihat mimik wajah seseorang, kotak matanya dan sebagainya. Itu dipelajari. Ya. Itu dipelajari. Untuk benefit pertumbuhan pasti. Iman pasti. Itu dia. Kan kita mengunjungi rumah anggota jemaat. Betul. Kita pengen kenal dekat. Iya. Jadi hubungannya bukan cuma di atas mimbar dengan di bawah. Dan itu kan one way ya. Anggota nggak bisa respons. Tapi anggota justru bisa respons dengan apa yang kita tampilkan di depan. Pelayanan kita ketika kita datang ke rumah. Kita tahu masalahnya apa dan lain sebagainya. Dan sebagai anggota jemaat yang pernah dikunjungi pendeta-pendeta gitu kan, aku lebih suka interaksi yang di rumah. Justru lebih gitu, oke. Beberapa orang mungkin agak sedikit ini kalau dikunjungi rumahnya. Kayak, pendeta nggak apa-apa, telepon aja lah. Gitu. kita seneng-seneng aja kan, nggak makan waktu, nggak ini. Tapi ada yang ini gitu, kalau nggak datang ke rumah. Dan itu yang mau kita cari di episode kali ini pendeta ya. Ada yang spesial dari mempelajari tokoh-tokoh di buku Tawarik. Gitu. Karena kalau aku perhatiin ya pendeta, misalnya kita lagi belajar Alkitab, mungkin teman-teman juga pernah ke KPA atau ke Bible Study Group. Kan pelajaran Alkitab tuh macem-macem gitu. Betul sekali. Di satu hari bisa belajar tentang peristiwa, di satu saat tentang perumpamaan, ada tentang nubuatan gitu. Dan salah satu yang menjadi favoritku adalah pas lagi belajar mengenai tokoh gitu ya. Apa sih appeal sendiri dari kalau belajar tokoh gitu pendeta? Mungkin bagi yang mau mulai belajar Alkitab, pendeta mau menyarankan nggak? Coba belajar tokoh dulu gitu, kenapa? Itu salah satu cara bagi aku secara personal, terlepas kita punya buku manual. Banyak ya, bukan cuma satu. Wah, nanti misalnya nih pemimpin ini si A jadi pemimpin, dia akan buat model yang begini. Si B jadi pemimpin, ya kan. Jadi style itu berbeda-beda. Sedikit banyaknya itu berpengaruh dalam cara kita mengimplementasikan manual book itu di jemaat kita masing-masing. Tapi kalau mau disuruh ini, kita yang tahu siapa yang berkunjung ke grup kita. Kita tahu kebutuhan mereka apa. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang mereka cari sebetulnya. Tapi kalau memang itu adalah salah satu cara, memang mempelajari karakter dalam Alkitab itu bagus banget. Karena satu, Alkitab dibuka dengan karakter. Pada mulanya Allah diceritakan. Main karakternya. Karakter utamanya di Allah. Kemudian ada karakter berikutnya, Roh Allah. Dibahas di situ. Ada firman Allah. Firman Allah yang menurut Yohanes, firman itu menjadi manusia. Jadi, menarik sekali ya karakter-karakter ini ya, berhubungan. Terus ada nama Adam, Hawa, dan lain sebagainya. Jadi Alkitab penuh dengan karakter-karakter. Dan lewat kehidupan mereka lah seluruh catatan kehidupan sejarah manusia ini dipenuhi oleh Tuhan. Dan dengan mereka juga kita jadi mengenal karakter Allah itu gitu kan ya. Ketika kita belajar nubuatan, kita nggak bisa lepas dari Daniel, dari Yohanes yang terkasih. Karena mereka orang yang mendapatkan vision dari Tuhan untuk menulis setiap nubuatan-nubuatan, terutama akhir zaman.
Membuat tentang Yesus ada Yesaya. Iya. Dan itu dialami oleh Yesaya ketika dia dapat penglihatan Iya. dengan apa yang dirasakan sama dirinya dan bangsanya waktu itu. Jadi ini buat teman-teman ya, misalnya belajar Alkitab, nggak relevan nih, nggak dapat apa-apa nih. Gitu. Mungkin ini bisa jadi triknya gitu ya. Betul sekali. Belajar Alkitab melalui belajar karakter. Dan tanpa kebetulan juga, kadang-kadang ya. Iya. Atau mungkin sering kali. Ketika kita mencari sesuatu dalam hidup ini. Dan kita bingung, nggak tahu mau kemana. Dan tiba-tiba saja Roh Kudus seperti membisikkan, lari ke Alkitab. Kita akan menemukan banyak kisah di dalam Alkitab yang relevan dengan kehidupan kita. Dengan masalah, persoalan, dan pergumulan yang kita alami. Jadi tepat teman-teman ada di Facebook ya kan? Nah, karena Facebook bahas karakter-karakter di dalam kita. Untuk kalangan umur berapa sih Pendeta kalau belajar karakter? Mungkin ya misalnya teman-teman yang seumur saya yang udah PA senior gitu ya. Udah banyak tahu lah karakter di Alkitab gitu. Kayak nggak ada yang spesial yang mau dikupas lagi gitu. Okay. Tapi untuk kelompok umur tertentu mungkin karakter study is the way to go. Ya, paling tidak setiap anak sudah tahu. Contoh kayak anakku. Iya. Yunus itu dimakan ikan. Iya. Dia udah tahu itu. Karakter itu tuh akan diingat terus sama dia. Yang lari dari Tuhan itu Yunus. Iya. Yang mengalahkan raksasa itu Daud. Karakter itu akan diingat terus sama dia. Ketika seseorang sudah mengerti maksud kemana arah itu dan dia sudah tahu bagaimana mengaplikasikan pelajaran itu dalam hidupnya, Facebook bisa dinikmati. Amin. Jadi tetap tonton Facebook, di-share. Ada anak di tempat di mana aku ngajar. Iya. Masih SD. Ya Bang ya. Sir Dedi kok nggak ada lagi di Facebook? Ditungguin ya. Kamu nonton Facebook? Iya, emang kamu ngerti? Dia bingung mau jawab kan? Karena mungkin ya terlalu kecil mungkin buat dia. Tapi dia bisa enjoy, duduk diam, walaupun dia mungkin ya sedikit sulit untuk mengerti apa yang kita bahas di sini. Iya. Kalau ada yang nonton, halo gitu. Ini Sir Dedi ada di sini sekarang. Tapi artinya kita bisa dinikmati sama semua orang. Iya. Yesus aja bilang, jangan tolak anak-anak itu untuk datang kepada. Karena anak-anak juga pengen belajar firman Tuhan. Dan fungsi kakak-kakaknya gitu ya, dan orang tuanya itu dia untuk assist nemenin mereka. nonton. Betul sekali. Oke. Nah, kalau teman-teman ingat di episode yang lalu ketika kita bahas mengenai identitas bangsa Yahudi dan juga bangsa Israel, itu kita mulai dari sets of families gitu ya. Betul ada sekali. tokoh-tokoh keluarga, ada Adam, Seth, Enos, ada Abraham, Ishak, Ismail. Terus kita bahas anak-anak dari Yehuda. Gitu ya. Betul. Ada karakteristik tersendiri yang kita ingat dari kisah-kisah mereka. Betul sekali. Nah, kali ini kita mau bahas dari keturunannya Daud dulu, Pendeta. Apa yang bisa kita lihat dari karakter anak-anak kayak Daud gitu? Kita tahu Daud itu a prominent figure, tokoh yang gitu kan, yang sangat dihormati. Tapi apakah anak-anaknya hidup sesuai dengan nama bapaknya gitu, atau gimana? Ini beban tersendiri ya, aduh gua anaknya Daud lagi gimana dong? Betul. Bisa jadi demikian. Iya. Tapi kepemilihan nama seseorang dalam keluarga, khususnya bagi bangsa Israel, itu bukan sekedar kayak, wah, Messi bersinar di Piala Dunia ini nih. Messi gitu ya. Lahir Messi ya. Okay. Jadi bukan karena sekedar nama itu populer. Atau ada satu karakter yang penting bagi bangsanya sehingga anaknya nanti akan dinamakan seperti itu. Oke. Sebelum kita ke situ deh Pendeta. Arti nama Pendeta Dedi apa tuh? Biar kita kenalan juga ya. Apakah sesuai sama karakternya? Aku bingung kenapa orang tua kasih nama Dedi Kurniawan. Aku juga nanya, tapi jawabannya juga kurang sedikit memuaskan. Karena sahabat teman dari papa kasih nama itu. Karena sebenarnya namaku ada nama Jawanya. Karena kan keluarga kami Jawa. Jadi saya punya nama Jawa. Tapi Kurniawan kan bagus Pendeta. Ya, memang. Jadi namanya seperti nama Tionghoa. Jadi waktu orang, mungkin ini orang Tionghoa. Begitu lihat, ya ampun. Bagaimana mungkin orang Jawa kayak begini? Saya orang Jawa. Oke, namanya bagus. Kalau anak Pendeta dikasih nama apa dan alasannya? Bingung sampai anak itu lahir. Aku nggak tahu mau kasih nama apa. Percaya nggak? Percaya. Ada sih yang kayak gitu. Iya, susah. Mau kasih nama apa ini? Gitu. Temanku suka sama klub bola Juventus. Kami berdua fanatik Juventus. Apa harus aku kasih nama Juventono? Karena prediksi dari dokter bilang laki-laki ini. Aku telepon orang tua. Ya bingung juga. Ada satu orang tua rohaniku. Aku telepon. Wah bingung juga dia. Oke.
belum ada nama. Istriku tanya, sudah ada nama? Sudah. Belum ada. Sampai begitu lahir, terus dokternya angkat, nangis kan, dipeluk. Apa namanya? Baru aku ingat. Oh, anak ini harus jadi berkat bagi kehidupan orang lain. Dan sumber berkatnya ya Tuhan. Gitu. Tapi aku mau anak ini bisa jadi pelindung. Karena dia anak pertama. Gitu. Kalau nanti Tuhan izinkan lagi ada anak, dia harus melindungi adiknya dan jadi pelindung bagi keluarga. Jadi aku kasih nama Syamar, itu pelindung. Waktu doa berkat, kan? Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Memberkati itu Barak. Jadi aku kasih nama Syamar El Barak. Wow, terlalu berat namanya ya. Iya. Aku harus berdoa banyak supaya anak ini gak beban punya nama kayak gitu. Itulah sekilas ya. Kalau teman-teman mau tahu arti namaku, nonton episode Lucifer. Di situ kita udah pernah share. Mungkin kalau di YouTube bisa dikasih linknya di atas ya. Tapi anyway, kita balik ke keturunan Daud. Karena ketika Daud memberikan nama anaknya Daniel. Banyak orang nggak tahu loh kalau Daud punya nama anak aku Daniel. juga. Yang diingat orang Amnon, ya kan? Absalom. Terus apa lagi? Beberapa anak yang lainnya. Tapi Daniel, bagaimana mungkin Daud punya salah kitab kali bilang gitu. Tapi itulah enaknya. Beruntungnya kita punya Ezra, scribe kan? Dia punya banyak data, dia tulis bahwa Daud punya anak yang namanya Daniel. Kebetulan atau mungkin karena memang pas seperti itu pilihan Daud, anak ini lahir dari hasil hubungannya dengan Abigail. Masih ingat cerita Abigail kan? Abigail adalah istri dari Nabal, yang orang Manado bilang kabal, bebal, kepala batu. Karena mungkin tindakannya menghina Daud itu melukai harga diri Daud. Aku nggak tahu ya kenapa waktu itu Daud baper banget. Karena dibilang Daud anak Isai itu, mungkin itu kalimat yang membuat Daud sedikit baper. Karena mungkin saja ketika disebut namanya Daud, dia nggak protes, tapi begitu disebut anak Isai, terluka harga dirinya karena bapaknya disebut-sebut. Apa hubungannya kamu sebut-sebut bapak? Karena mungkin Daud merasa ada hubungan dekat dengan bapaknya, dan itu hak bapaknya kasih nama anaknya Daud. Tapi kamu seperti melukai harga diri bapakku dengan menyebut aku ini nggak penting ya. Baper dia. Baper. Tapi waktu dia baper dan dia mau habisi itu Nabal dan semua orang yang ada di rumahnya. Kalau buat aku ya, Daud mungkin hanya bisa pergi sendiri. Ingat nggak waktu bapak mertuanya Saul bilang, oke, kamu bisa menikahi anakku, tapi kamu harus ambil kulit katan orang Filistin 100. Daud bawa 200. Jadi buat Daud kecil kalau dia cuma datang sendiri, nggak perlu banyak orang. Warrior deh. Iya kan? Wah, habis itu. Tapi tampil si Abigail. Mungkin ini impresi pertama ya. Alkitab tulis Abigail itu cantik dan bijaksana. Aku cuma tahu profil orang cantik bijaksana cuma di film. Karena kebanyakan orang cantik nggak bijaksana. Atau sebaliknya, orang bijaksana tidak cantik. Tapi ini aku nggak kreditkan semua orang ya. Ivy atau semua. Kita bersyukur kalau kita punya paras cantik, Ivy, kemudian bijaksana. Karena Daud senang dengan perempuan kayak begitu. Abigail. Iya dong. Dia pikir, kenapa nggak dari dulu gue ketemu sama nih perempuan ini? Sayangnya lagi dia istri orang. Mungkin dia berdoa kali. Gue sikat aja kali ini Nabal biar jadi istri gue. Jangan dicontoh Daud ya, ngambil istri orang mulu deh. Nah itu makanya kan. Tapi cerita tentang Batsheba kan itu masih ini. Tapi Abigail mengungkapkan satu kalimat yang penting sekali. Dia bilang, Daud, raja, Abigail merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia seperti menyembah si Daud. Sementara suaminya menghina Daud. Dia bilang, biarlah Tuhan menjadi hakim yang adil. Waktu Daud dengar itu, langsung kayak, langsung calm. Dia. Mungkin, karena yang datang perempuan cantik dan bijaksana. Coba yang datang. Pembantunya atau siapa udah jelek, nggak bijak lagi, makin sakit hati si Daud, makin mencak-mencak dia. Singkat cerita, Nabal mati. Ya, Abigail kemudian diperistri oleh Daud, dapat anak, namanya dikasih nama Daniel. Kenapa dikasih nama Daniel? Karena Tuhan adalah hakim yang adil. Kenapa bisa begitu? Karena Daud mengalaminya.
Iya. Jadi kepemilihan nama seseorang di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel bukan karena nama ini populer, enggak. Karena satu, pengalaman iman yang mereka miliki dalam hidup mereka. Yang kedua, Tuhan seperti apa yang mereka sembah dalam kehidupan ini. Dan nama adalah doa gitu ya. Itu dia. Jadi ketika si Daud itu, setiap dia melihat anaknya, pasti ada yang dia ingat Oh iya dong. ya, pengalaman hidupnya. Oh iya, anak ini ngajarin aku biar nggak baper-baper nih. Iya dong. Iya. Karena seringkali hal yang nggak perlu kita lakukan karena baper. Terlalu tipis telinga dan hati kita untuk menyaring hal yang nggak seharusnya kita. Itu resolusi tahun 2023. Dan ingat, pertikaian Daud dan Saul terjadi karena baper. Iya. Saul baper karena bangsa ini nyanyinya lebih kenceng buat ya Daud. Kan? Daud bisa berlaksa-laksa sementara aku cuma beribu-ribu. Maksudnya apa ya? Bayangin Daud lagi main kecapi, ditombak di depannya Saul. Untungnya Daud jago silat, jadi 2 kali tombak enggak kena. Enggak kena juga. Karena baper. Samuel mati, mereka berdua nggak datang meratapi Samuel. Iya. Karena baper. Jadi baper itu bisa merusak semuanya. Dan kalau baper, ingat arti nama kita. Itu dia. Dapat identitas. Dan episode lalu kita bahas mengenai identitas ya. Identitas datang dari Allah pencipta kita, dari nilai-nilai keluarga gitu ya. Dan satu lagi berarti kali ini untuk menambahi episode lalu, dari nama kita. Betul yang sekali. Menjadi doa dari orang tua. Betul sekali. Gitu. Makanya aku rasa kenapa aku bisa kalem gitu ya, karena nama Iveta Izora itu ada ke situnya. Ada Izora artinya sea breeze. Jadi Aku harus angin. tanya nanti sama Papa. Sama Papa ya. Dari mana dapat inspirasi namanya? Katanya sih Izora telenovela katanya. Oh gitu. Karena nama Spanish. Oke. Jadi angin laut yang sepoi-sepoi katanya. Wah, jadi itu bikin tidur itu bahaya. Semoga orang kalau lihat Ivy jadi tenang ya. Gitu kalem ya. Ya itulah harapannya. Amin. Setelah 1 Tawarik 3 membahas mengenai keturunan Daud, berikutnya membahas keturunan Yakub. Dan kembali pendeta, nama Ruben disebut. Oke. Nah, ini beberapa orang ya, mungkin kalau misalnya namanya bagus gitu, misalnya, ya Ivy bersyukur namanya bagus gitu ya, jadi kayak hidupnya nggak ada beban. Tapi kalau buat Ruben, aku rasa bisa jadi beban gitu ya, karena dia anak pertama, pengharapannya juga gede-gede, terus hidupnya nggak sesuai dengan namanya. Mungkin teman-teman juga merasa gagal gitu ya, hidup nggak sesuai dengan doa orang tua. Mungkin gak ada orang tua yang mau anaknya jadi begitu. Jadi gagal ya pasti. Ya seperti semua orang tua lah. Dia mau anaknya seperti itu. Ivy menenangkan, meneduhkan, bikin orang jadi yang tadinya mungkin ini jadi kalem dikit. Jadi waktu anaknya dikasih nama Ra'ah Beni, anakku lihat aku. Mungkin anak ini sulit fokus kali ya. Look at me. Karena sesungguhnya karakternya adalah karakter yang seperti apa ya? Air ya. Nggak tenang, kesana kesini ikut arus. Padahal anak pertama ya, harusnya firm. Tapi itu Daud punya doa kan, anakku lihat aku. Karena kadang sih dalam hidup kita ini, kenapa kita sering goyah? Karena arah pandangan kita ke Tuhan nggak fokus, nggak jelas. Betul. Makanya Ruben bahkan sanggup melakukan dosa yang bukan cuma mencederai wajah ayahnya, tapi juga wajah Tuhan. Betul. Dia memang bapaknya salah ambil budaknya jadi istrinya. Bayangkan anak ini dia tidur dengan budak ayahnya yang istilahnya itu istri dari mamanya. Ya. Itu Ruben. Itu mengingatkanku juga sama cerita Musa di padang gurun gitu ya, ketika Tuhan bilang lihatlah tembaga itu, ya kan? Betul. Look up to Jesus. Betul. Gitu. Walaupun mungkin profilnya ular. Iya. Kalau literal kita nggak akan pernah bisa dapat ini maknanya ya. Iya. Bagaimana mungkin saya lihat ular? Tapi begitulah jalannya, ceritanya. Kadang dalam hal-hal yang kita lihat, kematian, racun, kecewaan dan semuanya, justru melalui peristiwa-peristiwa itu kita bisa diubahkan dan bisa mengalami yang namanya kehidupan. Misteri kehidupan. Iya, betul. Yang mungkin semua bisa awalnya baik-baik gitu, karena anak baik-baik, sekolah di sekolah Tuhan, rajin, tapi biasanya pas di masa-masa pergolakan itu. Makanya
gini, potensi untuk jatuh itu selalu ada. Iya. Tapi kalau kita tidak bangun fondasi yang benar tentang cara kita mendidik anak-anak kita, kemungkinan untuk jatuh akan jauh lebih besar. Lebih kecil ketimbang kalau kita, ngerti maksudnya kan? Iya. Makanya penting pendidikan rohani yang baik dalam rumah tangga kita. Betul. Supaya kalau anak-anak ini keluar, potensi untuk jatuh lebih kecil ketimbang kita nggak kasih bekal dia tentang tadi pelajaran-pelajaran rohani. Oke, menarik teman-teman. Karakter itu tidak hanya sekedar nama saja yang akan kita bahas, karena ada banyak lagi karakter lain yang akan kita bahas setelah break yang satu ini. Tetap di Facebook. Login lagi ke Facebook, What's on your mind? Teman-teman jangan pernah merasa terbebani kalau belajar Facebook ya, karena kita bahasnya tuh simple-simple, termasuk karakter-karakter sifat-sifat yang kita bahas sekarang gitu ya. Sekali. Termasuk kayak tadi, Ruben, anaknya labil. Maksudnya anak muda mana sih yang nggak labil gitu zaman sekarang kan? Betul. Dan untuk anak-anak yang labil gitu, misalnya, aduh gue pengen dong dewasa dikit. Padahal sebenarnya kelabilan bukan karena kedewasaan juga kadang-kadang gitu ya. Semua orang karena tantangan hidup bisa saja mengalami kelabilan. Goyang gitu ya. Kalau dari Ruben Pendeta, apa yang bisa kita pelajari dari dia? Pegangannya kemana gitu biar nggak labil? Aku ingat ayat ini. Ivy dan teman-teman mungkin bisa jadikan ayat ini juga jadi ayat pengingat. Mazmur 119, ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Aku pikir ayat ini cocok buat kita. Mungkin kelabilan kita karena hidup kita nggak seturut sama firman Tuhan. Iya. Tapi ingat, kalau konflik itu muncul karena kita menjaga ketetapan firman Tuhan, jangan juga kita bilang firman Tuhan bikin kita labil nih. Gara-gara firman, tenang aja. Tuhan akan menyediakan banyak jalan keluar bagi kita. Karena once kita menetapkan langkah kita berjalan dengan Tuhan, walaupun besar itu tantangan, Tuhan yang akan menyertai kita. Iya. Amsal 3, 5, dan 6 ya. Itu Tuhan dia. akan meluruskan Betul jalan sekali. kita. Betul sekali. Jadi mungkin yang aku rasa teman-teman kalau merasa labil itu sebenarnya emosinya. Gitu ya. Tapi pada prinsip teman-teman ingat tadi Mazmur 119 tadi, tetap berpegangan pada firman Tuhan. Kalau emosi kadang-kadang sedih, kadang-kadang seneng, ya itu wajar gitu ya. Emosi manusia itu pada dasarnya bisa jadi hal yang baik buat manusia itu sendiri, Bi. Indikator gitu kan ya. Iya. Saya ada di mana nih? Kenapa feelingnya kayak gini? Ketika gitu. kita sedih, menangis, itu hal yang normal untuk kita. Karena sedih. Iya. Bahkan Yesus menangis di rumahnya Lazarus. Betul. Karena emang perasaan ya manusiawi. Itu dia. Dan Tuhan setting itu untuk itu supaya hidup ini ada seninya. Nggak bisa kita ketawa terus ya kan. Masa ketawa terus ada yang duka kita ketawa gitu. Jadi emosi itu indah, emosi manusia. Jadi sifat-sifat teman nggak ada yang terlalu kayak kacang gitu ya, nggak ada yang receh gitu ya. Betul. Tuhan lihat dan peduli sama kehidupan kita kok. Oke, amin. Itu untuk sifat labil. Sekarang kita akan melihat dua karakter yang sifatnya teledor. Nah ini mungkin bagi teman-teman ya teledor biasa lah, namanya anak remaja gitu kan ya. Tapi harus berhati-hati karena Nadab dan Abihu gitu ya. Mereka kurang apanya sih ajaran dari Harun bapaknya gitu, seorang imam besar gitu kan ya. Tapi kenapa bisa teledor itu jadi sifat bawaan yang permanen gitu? Tadi itu Vi, ayat yang tadi kita baca. Iya ya. Kalau hidup kita menjaga ketetapan firman Tuhan, akan ikut cara dan jalannya Tuhan, nggak akan jadi cerita itu. Betul. Ya, karena begini, pentabisan kemah suci itu selesai dilakukan. Oke, kemudian Musa minta Harun kamu tampil karena kamu pemimpin rohani, Run, gitu kan. Harun ya dia lakukan tugasnya, dan anak-anak ini melihat apa yang orang tuanya lakukan. Istilahnya pendeta muda belajar dari pendeta seniornya, pamongnya kan. Nanti apa yang pamongnya lakukan sesuai dengan ketetapan Tuhan, itu yang akan mereka lakukan. Jadi begini caranya, semua dilakukan persis seperti apa yang Allah mau dilakukan. Dan aku pun bisa jamin Nadab dan Abihu tahu manual itu. Mereka tahu yang benar dan yang salah. Tahu dong. Tapi ya itu pada kenyataannya, apa yang Tuhan mau tidak dilakukan sama mereka. Mungkin ya mereka sedikit mau improvisasi, atau mungkin
mereka merasa tidak terpanggil, Iya. atau mungkin mereka terpanggil, Iya. tapi panggilan luar jauh lebih kenceng daripada panggilan Dalam. untuk melayani, Iya. sehingga ketertarikan luar itu Iya. pengaruhnya lebih besar daripada pengaruh rohani harusnya mereka tampilkan. Ini fatal loh. Iya. Satu, api itu harus dibakar, bukan dengan cara mereka, bukan api asing ini, tapi mereka bakar sendiri. Betul. Padahal mereka tahu itu nggak boleh. Dan begitu. Dua, mereka tidak menguduskan dirinya dengan cara yang minum minuman keras. Iya. Bayangin, lagi melayani Tuhan, mabok. Aku nggak bisa mikir ya, bayangin gimana ceritanya begitu ya. Iya, mungkin kayak, I feel lihat pendeta Didi lagi di mimbar terus agak sih, kenapa pendeta Didi agak sakit mungkin, tapi kok jingkrak-jingkrak. Wah, luar biasa ya. Enggak, satu sloki untuk pancingan biar panas. Luar biasa ini. Padahal cuma satu sesi kebaktian doang ya. Kalau berkali-kali itu kan bisa jadi cerita orang lain juga. Aku ingat kenapa kemah suci itu perlu dibangun. Karena Tuhan ingin tinggal diam di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi selesai kemah suci itu dibangun, Tuhan belum masuk. Hadirat Tuhan belum ada di tengah-tengah bangsa Israel. Kenapa? Karena semua partikel dan ornamen kemah suci belum diurapi, belum disucikan. Artinya begitu semua disucikan, baru hadirat Tuhan. Bagaimana mungkin Nadab, Abihu, yang adalah God's representative, kehadiran Tuhan itu dapat dirasakan oleh bangsa Israel melalui pengantaran mereka. Kalau Nabi kan dari Tuhan kalau imam manusia ke Tuhan. Mereka membawa permohonan bangsa mereka ke Tuhan, tapi mereka nggak menguduskan diri mereka. Bukan mereka yang menguduskan diri mereka, tapi kekudusan Tuhan. Tapi bagaimana mungkin Tuhan memuduskan diri mereka kalau mereka tidak menjaga hidup mereka kudus di hadapan Tuhan. Betul. Ada sifat kayak masa bodoh gitu ya. Itu satu, masa bodoh. Yang kedua, mereka pikir diri mereka ini bisa cukup baik untuk mengantari manusia dengan Tuhan. Kan gue anak Harun gitu ya. Secara lineage keturunan udah pas. Jadi kita belajar bahwa terkadang bukan cara kita cara yang terbaik. Cara Tuhan cara yang terbaik. Gitu kan? Karena kan kita tergoda bikin kreatif kan? Terlalu kreatif. Yang kedua adalah kesalahan palsu. Kita tutupi noda dan cacatnya kita ini dengan jubah keimamatan, seolah-olah orang pikir saleh banget dia. Rohani dia jangan. Padahal begitu ya. Jadi penting untuk kembali ke firman Allah. Penting gitu sekali. Ya. Supaya kita tahu cara mainnya. Betul sekali. Gitu ya. Kita tidak menyalahi aturan. Kadang ya itu kita orang muda, remaja gitu ya, kreatif, pengen tahu tapi kadang-kadang ada kecenderungan masa bodoh gitu ya, pengen coba dulu atau apa-apa. Termasuk untuk melayani Tuhan. Betul sekali. Apa pentingnya persiapan, pendeta? Karena kan kita mau adik-adik masih muda, ayo dong melayani. Tapi for the sake of melayani, kayak misalnya Nadab dan Abihu kan, karena melihat papanya melakukan, ya udah deh gue lakuin. Tapi belum tentu ada konviksi di dalam, ada motivasi yang baik gitu. Jadi apa pentingnya persiapan? Makna kekudusan itu perlu dipahami dengan benar ya. Karena berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Peran penting mereka sebagai imam membawa bangsa ini untuk dapat melihat Allah. Tapi hanya orang yang kudus yang dapat melihat Allah. Kudus bukan berarti tanpa dosa. Betul. Bukan. Kudus. Kudus di mata Tuhan ya, bukan di mata kita ya. Jadi kudus adalah orang-orang yang telah menikmati proses penyucian dari Tuhan. Berarti kita harus imbangi. Jadi buat anak-anak muda yang pengen melayani, kan ada orang yang bilang, udahlah biar aja, dicoba-coba aja dulu gitu ya. Tapi dicoba-coba plus diajari juga gitu ya. Jadi persiapan yang paling awal adalah menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kudus. Dan Tuhan yang serius. Bukan Tuhan yang sekedar main-main, coba-coba seperti cara kita, coba dulu. Coba-coba. Jadi persiapan itu penting. Makanya Nadab dan Abihu lihat dulu orang tuanya, bagaimana caranya. Jadi train. Jadi anak-anak itu dilihat, oh kakak Ivy gini ya, oh om itu gini ya, oh ya oke. Baru gitu. Nah, aku nggak dapat info juga bahwa Harun main-main sehingga anaknya main-main. Tapi memang anak ini yang bandel banget sehingga pekerjaan suci sepintas jadi akhirnya terlihat seperti main-main. Akhirnya Tuhan hukum mereka serius. Kayak anak Nabi Eli juga, maksudnya ya. Artinya Tuhan menghargai pelayanan itu
Tapi Tulus. Tuhan mau lihat umat Tuhannya juga serius Iya. dalam pelayanan. Berarti teledor di sini bukan teledor yang aduh salah karena tidak berpengalaman. Ini dibuat-buat. Ini yang dibuat-buat dibuat-buat. teledornya ya. Ini dibuat-buat. Itu yang bahaya. Ini dia Sifatnya. tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia menolak untuk melakukan apa yang dia tahu. Aku jadi teringat ada satu pernyataan dari orang Indonesia nih. Sebenarnya kalau bahasa Inggris aku nggak pernah dengar. Dibilang bekerja adalah bagian dari ibadah. Oh, itu benar sekali. Ya kan? Tapi itu kita biasanya dengar dari kaum beragama Ya, yang itu mayoritas teman-teman di kita itu Indonesia yang gitu bilang kan gitu. ya. Kalau secara alkitabiah ada prinsip yang sama nggak sih pendeta? Walaupun nggak ada ayat yang persis kayak gitu ya. Tapi apa benarnya dari bekerja adalah bagian dari ibadah? Ibadah itu kan hubungan kita sama Tuhan. Ingat nggak? Kolose 3:23 kayak gitu. Kalau kamu lakukan sesuatu, jangan lakukan untuk Ivy atau Brother Dedi. Lakukan untuk Tuhan. Ya. Apa artinya? Artinya nggak ada kehidupan yang beda, Vi. Iya. Di dalam gereja atau di luar gereja. Hidup itu sama. Di dalam ataupun di luar. Karena kalau nggak kita akan jadi orang munafik. Iya. Identitas kita Iya kan? dicontek. Kalau ada yang berbeda seolah-olah, oh di gereja itu harus suci, kalau di luar nggak suci. Nggak bisa dong. Atau kayak, nggak boleh ini ya. Ih, kamu nakal banget di dalam gereja. Apakah di rumah boleh nakal? Iya. Enggak. Atau, ih, sahabat lu bohong. Apakah Di luar sahabat. di luar sahabat kita boleh bohong? Enggak dong. Sama semuanya. Sama. Jadi benar itu. Bekerja sebagian dari, bukan sebagian. Part of it. Iya. Bagian dari ibadah. Oke, menarik ya. Kita udah belajar sifat dari Ruben, dari Daud dan juga anaknya Daniel. Terus sekarang kita apa tadi barusan? Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu. Nah, cerita terakhir pendeta, tapi ini kita cuma boleh singkat-singkat aja. Oke. Siap. Kita melihat perbedaan dari karakternya Musa, Harun dan juga Miriam. Jadi tadi ngomongin anaknya, sekarang kita ngomongin bapaknya ya, Harun. Bagaimana karakter mereka berbeda sesuai dengan informasi yang kita bisa lihat di Alkitab, dan bagaimana Tuhan menggunakan Musa yang sebenarnya lebih lembek kalau bisa dibilang ya, lebih kuat, lebih berotoriter Miriam sama Harun gitu daripada Musa, tapi dia jadi leader bangsa Israel. Mungkin karena dia adik kali ya, jadi dia mau menghormati, respect sama. Iya. Tapi di sisi yang lain, Musa orang yang keras, satu didikan Mesir. Dia bisa bunuh itu orang Mesir. Iya. Untuk membela bangsa. Iya. Mungkin kehidupan penggembalaan yang mengajarkan Musa kenapa perlu lemah lembut. Cuma Musa yang ditulis di Alkitab orang yang lemah lembut hatinya. Iya. Padahal kita tahu dia pernah marah gitu ya. Itu loh. Dia pukul tuh batu. Iya. Jadi gambaran yang sangat bertolak belakang. Jadi kalau dia bersikap demikian, mungkin dia nggak mau mempermalukan dua kakaknya. Iya. Dan karena dia tahu juga situasi yang dia alami dan resiko pilihan yang dia ambil dengan tuduhan, kenapa kamu ambil perempuan itu, istrimu yang sepertinya kulitnya sama kayak aku gitu ya. Bukan dari ras mereka. Bukan dari ras mereka. Bagi Musa, siapapun yang diambil jadi istrinya itu pilihan dia. Tapi sebenarnya ada maksud di luar itu. Karena waktu kepemilihan pemimpin pasukan 100.000, tahu nggak usul itu dari mana? Mertuanya. Jitro. Kan? Jitro. Jadi Miriam dan Harun jadi kayak, ngapain lu dengerin dia? Terus kita nggak dipakai. Kan gua abang kakak gitu ya. Kamu nggak tahu siapa yang memimpin pujian waktu keluar dari Laut Merah itu? Miriam. Gitu. Miriam tepuk-tepuk itu rebana, menyanyi terus kayak gitu. Kamu nggak tahu siapa pemimpin rohani bangsa ini? Gua, masa lu dengerin dia? Jadi rupanya mereka pengen otoritas yang sama seperti yang Tuhan berikan kepada Musa. Jadi ini bukan lagi menyerang Musa, tapi menyerang Tuhan. Makanya Tuhan izinkan kusta kan mereka nikmati. Untung aja Harun mengakui kesalahannya dan diminta maaf sama Musa. Tapi Miriam sama, setelah itu baru dia tahu dan sadar. Jadi jangan main-main sama orang-orang yang sudah diurapi sama Tuhan. Terlepas mungkin kita punya pemikiran yang baik, bahwa sepertinya orang ini salah. Tegur dia empat mata. Kasih tahu apa salahnya. Jangan permalukan mereka. Karena Miriam dan Harun mempermalukan Musa di hadapan bangsanya, seolah-olah otoritas mereka itu lebih tinggi atau sama seperti otoritas Musa. Hati-hati loh. Iya. Dan ini pendeta ngomong ini bukan mau ngancem gitu, mentang-mentang dia orang yang diurapi. Enggak.
Karena di sisi yang lain, Musa pun bersikap yang baik dan Iya. patut sebagai orang yang diurapi. Betul. Dia nggak serang balik, dia nggak ini. Iya. Karena aku yakin, Musa orang yang lembut hatinya dan mendoakan kakak-kakak. Aku senang episode ini bisa melihat bahwa tidak ada sifat yang terlalu remeh bagi Tuhan. Orang yang labil, orang yang teledor gitu ya, dan orang yang lembek kalau misalnya kita lihat. Tapi dari karakter ini kita bisa belajar dari mereka dan bagaimana Tuhan tetap besar dan kasih kepada mereka. Kalau perhatikan bagaimana cara Ezra menulis. Iya. Ini pinter banget ya. Dia mulai dengan keadaan general bangsanya. Dia ingetin tentang dari mana mereka datang. Adam kan, penciptaan. Terus dia sentil pemimpin-pemimpin bangsanya. Pemimpin dulu yang di-mention ya. Administrator dulu. Iya. Habis itu pemimpin rohaninya. Iya. Karena dua elemen itu dua elemen yang paling penting. Karena seringkali kemurtatan bangsa diakibatkan karena pemimpin administrasinya. Rajanya nggak benar. Yang kedua, pemimpin rohaninya, imamnya nggak benar. Iya. Jadi dua elemen ini harus diperbaiki. Supaya bangsanya tidak akan mengalami kejatuhan seperti yang dulu dia. Betul. Oke teman-teman, kita akan balik sedikit lagi untuk berdoa bersama dan juga konklusi. Jangan kemana-mana. Login lagi ke Facebook, what's on your mind? Masih berpikir kalau mengubah sifat itu lebih susah dari menurunkan berat badan? Atau lebih termotivasi nih, karena ternyata tidak ada yang terlalu remeh di mata Tuhan. Sifat-sifat itu Tuhan bisa ubahkan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Apa yang perlu anak muda ingat nih, Pendeta, mengenai pentingnya karakter? Terutama, tadi Pendeta sempat singgung mengenai buku kehidupan. Itu esensinya di akhir zaman ini mengenai pembangunan karakter itu gimana? Itu yang dunia sedang butuhkan saat ini, orang-orang yang karakternya berbeda dari apa yang dunia sedang tampilkan gitu. Tapi itu bukan kamuflase rohani untuk menutupi kecacatan diri ya. Tapi ini karakter yang sejati. Genuine. Ini yang Amsal bilang, nama baik lebih berharga daripada emas dan permata. Nama baik ini refer to good character. Gitu. Jadi kalau kita mau mencari nama yang baik untuk menontonkan atau menunjukkan identitas baik kita, tapi itu tidak sesuai dengan karakter kita yang sesungguhnya, KTP doang itu kan? Itu yang orang bilang, ih Kristen KTP. Lama-lama udah nggak mau dijadiin teman lagi, pasti. Ketahuan asli. Karena Kristen yang sejati adalah orang-orang yang Christos belongs to Christ. Hidupnya bukan mereka lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kehidupan mereka. Artinya Kristus ada dalam hidup mereka, cara mereka berbicara seperti cara berbicaranya Kristus, cara mereka berpikir seperti berpikirnya Kristus, dan bertindak juga sama seperti Kristus. Kristus yang lemah lembut tapi tegas, yang istilahnya mencintai orang berdosa tapi menolak dosa, membenci dosa. Itu yang dunia sedang perlukan saat ini. Jadi dunia seperti berteriak, show me, kasih lihat sama aku, mana. Dan kita semua sedang mengembara menuju negeri perjanjian yang Tuhan sedang sediakan. Tuhan panggil kita untuk memenuhi misinya, supaya dunia ini bisa diselamatkan. Kalau dulu dia gunakan Yesus anaknya, kemudian dia kirim Roh Kudus untuk menyertai umat-umatnya, supaya pesan dan misi Yesus bisa terus kita lakukan. Tapi ini penting, Vi, bahwa kita perlu bersandar dan bergantung sama dia. Karena kalau tidak, nanti ini jadi misi kita, bukan misinya dia. Nanti pelajaran-pelajaran ini akan jadi pengalaman hidup kita malah. Artinya kejatuhan-kejatuhan yang mereka alami. Dan untuk itu tidak mau kita alami. Betul. Jadi kalau dulu ada Yesus, sekarang ada kita. Gitu dia panggil kita. Panggil kita. Dan setiap orang yang dipanggil untuk turut serta dalam pekerjaan Tuhan, mempersiapkan dunia ini bagi pelayanannya. Nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Kita masih di dunia, tapi kita sudah store nama di kapeling warga surga. Negara. Dong. Kalau investasi kita di dunia ini macet, nggak apa-apa. Investasi di surga lancar jaya, bro. Jaya-jaya nih. Betul. Aku ingat ada satu kutipan yang bagus juga dari beberapa preacher ya, orang berkhotbah mengatakan, his calling is enabling.
Jadi Oh, iya, panggilannya iya. itu untuk memampukan gitu ya. Mhm. Beda mungkin orang manggil, tolong gue dong, tapi lo yang kerjain ya gitu ya. Tapi kalau Tuhan beda ya. Kalau dia panggil, Tuhan yang mampukan untuk melakukan. Aku setuju. Mungkin itu yang membuat orang lain juga mengutip itu, katanya kayak God doesn't call the qualified, but God qualify the called. Amin. Nah, kita bisa terus-terus nih kutipan bagus. Iya, betul. Tapi teman-teman lebih membutuhkan doa daripada kutipan sekali. Oke. Jadi pendeta kita doakan ya. Tuhan, kami rindu untuk mengalami pengalaman iman yang istimewa. Seperti pengalaman karakter-karakter yang kami bahas setiap episode di program Facebook. Lebih lagi beberapa karakter-karakter yang telah kami bahas pada episode kali ini. Kami boleh memaknai setiap cerita pengalaman iman mereka ketika mereka jatuh, tapi kemudian belajar bangkit kembali. Kami rindu agar kami juga punya pengalaman iman yang bertumbuh bersama dengan Tuhan. Bukan karena setiap kali kami jatuh, tapi karena ketika kami jatuh, kami bisa melihat Tuhan. Kami rindu punya karakter yang seindah dengan nama yang Tuhan berikan kepada kami. Dan dengan karakter itu Tuhan, kami boleh memenangkan, sorga boleh bersuka cita untuk setiap kehidupan yang boleh menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Untuk itulah Tuhan panggil kami, anak-anak muda, melalui program Facebook untuk belajar merenungkan firman, sehingga firman ini boleh jadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami refleksikan dan kami hidupkan dalam kehidupan kami. Tuhan panggil kami untuk terus bergantung kepada Tuhan. Belajar menurut hidup pada ketetapan dan kehendak Tuhan. Sekalipun itu sulit, tapi kami perlu belajar untuk melakukan cara-caranya Tuhan, bukan cara kami. Tuhan bantu semua teman-teman orang muda, semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, agar mereka bersama-sama dengan kami juga menikmati pelajaran-pelajaran ini dalam kehidupan kami semua. Sambil kami terus menatap dan mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu saja. Siapkan Tuhan kami untuk menjadi alat-Mu, agar kami boleh memenuhi misi Yesus di atas dunia ini. Bantu kami dengan kasih-Mu untuk menuntun langkah kaki kami terhindar dari bahaya. Kami akan menikmati kesejahteraan dan damai sejahtera. Terima kasih pengalaman yang indah pada episode kali ini bersama dengan Ivy. Pertemukan kami kembali di episode yang akan datang. Kami puji dan muliakan Kau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Teman-teman semoga enjoy dengan style belajar karakter gitu ya, karena lebih relevan dan juga lain-lain. Kalau teman-teman ada menemukan satu tokoh di Alkitab yang mungkin minim informasi juga ya Pendeta, kasih tahu aja sama kita, nanti kita akan persiapkan terlebih dahulu. Insya Allah kita bisa lakukan. Nanti akan share ke teman-teman juga. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.